Kekalahan 1-5 Indonesia dari Australia sebenarnya bermuara pada satu hal, yaitu arogansinya Patrick Kluivert. Ada 3 alasannya. Yang pertama, soal alasan dia bermain terbuka dan menyerang. ST itu dikritik karena bermain pragmatis dan juga bertahan. Padahal yang tidak kita tahu, para pemain naturalisasi ini sebenarnya memang tidak sedominan itu untuk melawan tim-tim kuat lain di Asia. Orang awam pun ngerti, kalau kita bermain terbuka dan menyerang, potensi kebobolannya tinggi, apalagi menghadapi lawan yang secara kualitas ada di atas kita. Contohnya apa? PSV Eindhoven waktu dibantai 1-7 sama Arsenal. Di sisi lain, West Ham United yang bermain pragmatis bisa menang 1-0 dari Arsenal. Yang kedua, Patrick Kluivert pede banget sampai nggak latihan taktik. Skema yang diterapkan sama Patrick Kluivert tadi malam itu beneran nggak jelas. Sama sekali nggak fun kita nontonnya. Nggak tahu dia tuh sebenarnya mau ngincer apa. Main menyerang dalam otak Patrick Kluivert hanyalah menaruh lebih banyak penyerang di area pertahanan lawan. Sepanjang nonton timnas Indonesia, jujur ini yang paling jelek. Bahkan jauh lebih jelek waktu kita dibantai 4-0 juga sama Australia di Piala AFC. Yang ketiga, kemungkinan besar Patrick Kluivert tidak menonton permainan timnas Indonesia sebelumnya. Ini terlihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Patrick. Yang paling menonjol tentu diturunkannya Nathan Chuaon sebagai defensive midfielder. Belum lagi dengan dimainkannya Calvin Verdong, Jay Itzes, dan juga Max Hilgers sebagai trio back. Padahal paket yang cocok itu adalah Rizky Ridho. Arogansi Eropa kayak gini bakal susah hilang, karena mereka merasa paling pintar dan juga paling superior. Kalau arogansi ini terus berlanjut, siap-siap aja nggak akan ada perubahan dari timnas Indonesia. Inilah arogansi ala Eropa yang dipertontonkan oleh seorang Patrick Kluivert yang pada akhirnya telah mempermalukan bangsa Indonesia dalam dunia sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini, kembali lagi saya Sainai, mau menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan tanggapan dari netizen, terkait dengan komentar dari supporter timnas Indonesia terhadap kekalahan yang begitu memalukan dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Australia pada hari Kamis 20 Maret 2025 ini. Kekalahan ini akan menjadi catatan sejarah bahwa pelatih yang dibangga-banggakan oleh seorang Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI, pelatih yang selama ini selalu dipuja-puji oleh para mafia bola seperti Tommy Welly, Peter Gonta, dan lain-lain. Pada akhirnya, kita semua dibuktikan bahwa manusia-manusia ini benar-benar hanya kuat dibacot saja. Hanya tahu untuk berkomentar. Mereka tidak paham akan taktik yang sesungguhnya di tengah lapangan hijau. Ketika ada kekalahan seperti ini, saya membaca ada begitu banyak komentar di video saya sebelumnya yang meminta saya untuk menyajikan komentar dari seorang Tommy Welly yang adalah pengamat bola abal-abal yang selalu dipuja-puji oleh media-media televisi ternama. Pemirsa juga meminta saya untuk menyajikan komentar yang disampaikan oleh Justin Laksamana yang dulunya getol menyuarakan agar seorang Sintayong itu harus out, agar seorang Sintayong itu harus segera digantikan. Para mafia bola ini pada akhirnya merasa puas ketika permintaan mereka disetujui oleh seorang Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI itu. Ketika ada kekalahan seperti ini, siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab? Apakah para pemain timnas Indonesia? Tentunya tidak. Apakah para mafia bola? Tentunya tidak. Apakah seorang Patrick Kluivert? Tentunya tidak. Yang harus bertanggung jawab penuh dalam kekalahan antara Indonesia melawan Australia ini adalah Ketua Umum PSSI, yakni Bapak Erick Thohir. Sebelum saya berkomentar banyak,
saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa terlebih dahulu terkait dengan tanggapan dari seorang Tommy Veli, dari seorang Justin Laksamana, maupun dari seorang Ketua Umum PSSI. Apa kira-kira komentar mereka? Pantaskah bahwa seorang Erick Thohir harus sesegera mungkin memecat Patrick Kluivert? Ataukah seorang Erick Thohir tidak pantas untuk menjadi Ketua Umum PSSI lagi karena dia telah memecat seorang Sintayong, pelatih yang telah membawa begitu banyak prestasi dalam dunia sepak bola terhadap timnas Indonesia ini. Mari kita simak bersama-sama. Rafael Strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach RD sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Dia tahu resikonya, tahu. Dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya. Sepak pojok. Termasuk gol pertama yang ditarik kalau di sama film Nathan. plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua, itu counter attack. Yang Coach RD bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola. Habis itu bolanya 50-50, saya lupa apakah itu Nathan apa Tom Hai duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J, yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper, ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh 2-0, cepet gitu loh. Baik, saya ke Bung Pange. Bung Pange, kalau kita Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Ya, mantep nih. Yang di momen beda lagi tapi, Ya. bukan yang waktu itu. Bukan. Oh, beda. Ini kebetulan ketemu nggak di planning. Ya, Dia bilang sama gue, kan jadi dia tahu bahwa Gus dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin santai aja, ntar hasil yang berbicara. pakai bahasa Belanda kan? Pakai bahasa Coba gimana coach pakai bahasa Belanda? Enggak. Impresioner. Coba dong coach. Ya, Ya, kita pengen tahu kan. ngomong sendiri sama mikrofon. Gak ada yang nyautin. Dan gue rasa itu statement yang tepat yang dilakukan oleh pelatih. Seorang pelatih kepala. Iya, karena hasil yang berbicara. Iya. Itu aja. Dan- Kecuali nanti kita lihat di jangka panjang permainan yang berbicara. Tapi dalam turnamen in this case tinggal sisa berapa pertandingan. Hasil. Itu lu mau main dengan 10, itulah statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastur. Main dengan 9 defender 1 striker, gue mau menang. Iya. Langsung sama netizen 78 diputar. Oh lihat Pastur mau main bertahan. Salah maksud. Kagak. Emang susah ngomong sama 78 ini. Sabar. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia Joy Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Ruben James. Maka Komisi 13 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia Joy Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Ruben James. Setuju? Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Kita mendapatkan sejarah yang luar biasa, diawali dengan tim SEA Games kita yang sudah 32 tahun juara SEA Games. Lalu kita PSSI mendorong tim U17 kita, U20 kita, U23 kita, semua termasuk yang senior masuk ke Piala Asia. Ini pertama kali. Ini sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kita masih ada sisa pertandingan 4. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, kita bisa ranking 2. Kami dari PSSI tidak bermaksud
melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita, dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. Pemirsa sekalian, menarik dalam cuplikan video di season kedua, khususnya video yang terakhir tadi. Erick Thohir dengan suara lantang menyampaikan kata-kata atau menyampaikan statementnya di depan pemain timnas Indonesia bahwa dia akan mengundurkan diri. Mungkin itu lebih pantas bahwa seorang Erick Thohir harus mengundurkan diri. Anda tidak pantas lagi menjadi ketua umum PSSI karena Anda telah menghancurkan mimpi-mimpi anak bangsa dalam dunia sepak bola. Sekali lagi, seorang Erick Thohir mungkin lebih pantas untuk mengundurkan diri. Tidak pantas lagi untuk menjadi ketua umum PSSI. Karena dialah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan Indonesia melawan Australia ini. Pelatih yang katanya terbaik. Pelatih yang katanya penuh dengan pengalaman. Pelatih yang katanya kaya dengan taktik. Tetapi nyatanya, dalam laga perdana, ketika timnas Indonesia dipimpin oleh seorang Patrick Kluivert ini benar-benar dipermalukan. Di sini kita semua para supporter timnas Indonesia maupun bangsa Indonesia jadinya tahu bahwa kemunafikan-kemunafikan yang diproduksi oleh para mafia bola ini benar-benar tingkat dewa. Ketika hasil yang berbicara, semuanya bungkam. Apa komentar dari seorang Tommy Welly? Apa komentar dari seorang Jackson Laksamana? Apakah ada statement yang mengatakan bahwa seorang Patrick Kluivert juga harus out? Nothing. Karena mereka mungkin segerombolan. Karena mereka mungkin sekelompok. Karena mereka mungkin satu komplotan. Benar-benar adalah prestasi yang begitu memalukan. Yang dipertontonkan oleh dunia. Ketika Indonesia namanya begitu harum di mata dunia. Dalam dunia sepak bola. Dan kala itu ketika timnas Indonesia dilatih atau diasuh oleh seorang Sintayong. Tetapi orang yang telah bersusah payah, bekerja keras untuk membangun timnas Indonesia ini pada akhirnya di-outkan, pada akhirnya dipecat dengan alasan masalah komunikasi, dengan alasan masalah taktik. Tetapi apa yang terjadi? Seorang Sintayong ternyata jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan seorang Patrick Kluivert ini. Mungkin ada benarnya bahwa seorang Kluivert hanya hebat di meja perjudian, bukan di lapangan hijau. Prestasi tadi malam mau membuktikan kepada kita semua bahwa seorang Patrick Kluivert tidak pantas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Di mana kita ketahui bersama-sama bahwa para pemain timnas Indonesia adalah para pemain-pemain yang begitu mewah, yang begitu luar biasa, yang pengalamannya dari Eropa, yang tentunya jam terbang mereka sudah sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Hanya karena diasuh, hanya karena dilatih oleh pelatih yang miskin pengalaman, miskin akan taktik dalam dunia sepak bola, pada akhirnya menghancurkan mimpi-mimpi besar dari timnas Indonesia ini. Pemirsa, mari kita simak lagi komentar
dari netizen yang lain. Ya, itulah faktanya. Saya selalu mengatakan 10 atau 15 menit pertama itu begitu menentukan. Kita dapat penalti sebetulnya. Ya, ketika terus dijatuhkan. Tetapi iya, bola memang mudah. Kenapa Kevin Dix yang ambil ya? Saya berharap bisa Tom Haye, Marcelino mungkin yang ngambilnya. Nah, ini 4-3-3 ternyata terlihat ya. Dan sayangnya Dean James, kemudian juga Midfielders, bahkan juga Kevin Dix ya, itu terlalu banyak naik sehingga 4-3-3-nya tidak terlalu kelihatan. Vertonghen juga ikut berpengaruh naik. Mudah-mudahan nanti ada duet Rizky Ridho dengan Jay Jazz barangkali ya, kalau masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Tapi sekali lagi, ini adalah fakta sepak bola. Di 10-15 menit pertama Anda harus manfaatkan, dan pertahanan kita utamanya dari sebelah kiri begitu gampang tereksplorasi tadi ya, karena keinginan ofensif dengan 4-3-3 gitu ya. Sementara demikian cukup menyedihkan, tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan seluruh penonton Indonesia di sini yang merah ini masih tetap meneriakan Indonesia Garuda Garuda. Apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng, dia gimana sih? Jadi bingung juga, saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti? Kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri karena 5-1 kita dibantai. Zamannya Sintayong nggak sampai kalah banyak begitu. Aduh, ganti pelatih, gue pikir makin bagus, makin nyungsep. Aduh, mendingan si Yong juga dah. Parah emang. 5-1 gimana tuh? Aduh, gue pikir import makin bagus. Cupang sawah juga mendingan dah daripada Belgia. Parah. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen ataupun dari supporter timnas Indonesia yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dari cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa, satu hal yang mau saya ajak, satu hal yang mau saya tegaskan kepada pemirsa sekalian, bahwa jangan pernah membuli para pemain timnas Indonesia. Karena sesungguhnya mereka tidak bersalah. Yang harus bertanggung jawab atas kekalahan antara Indonesia melawan Australia ini adalah Ketua Umum PSSI, yakni Bapak Erick Thohir. Dialah yang harus bertanggung jawab. Mungkin statementnya tadi, ketika dia berbicara dengan lantang di depan para pemain timnas bahwa dia harus mengundurkan diri, mungkin itu lebih baik. Jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia daripada kehadiran Pak Erick Thohir di timnas Indonesia. Kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pada akhirnya bukan mau meningkatkan dunia sepak bola di bangsa ini, tetapi mau menghancurkan mimpi-mimpi anak bangsa dalam dunia sepak bola. Untuk seorang Patrick Kluivert, saya yang adalah rakyat jelata, bangsa Indonesia, hanya mau katakan bahwa
Anda tidak pantas untuk menjadi seorang pelatih timnas Indonesia. Anda tidak pantas berada di tengah lapangan hijau. Anda jauh lebih pantas berada di atas meja judi. Pemirsa, semoga saja ada hal-hal positif yang bisa kita petik, bahwa di bangsa ini terlalu banyak mafia bola yang pada akhirnya membawa kebobrokan, membawa kehancuran, membawa kemunduran kepada timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.